Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anies Baswedan bakal 2 tahun nganggur. Yang ngegantiinnya dipilih sama Mendagri Tito Karnavian. Tito Karnavian. Ya. Terus saya dengarnya barusan TikTok. Tito. Ya. Jangan salah ngomong nama, bahaya itu. Tito Karnavian. Ya. Terus Sama Tito Jadi Anies kan nanti lengser 2022. gara-gara pemilu itu katanya 2024. 2 tahun nganggur. Nah, selama 2 tahun dipilihlah itu penggantinya. Penggantinya diangkat oleh Mendagri. Jadi benar nih Tito yang angkat Mendagri. Salah. Yang angkatnya Jokowi, Waduh. tapi pernyataannya Presiden. yang mengeluarkannya Tito Karnavian. Jadi infonya didapat dari Pak Mendagri. Ya. Mendagri bilang nanti pejabat gubernurnya PJ Gubernur PJ pejabat penanggung jabatan. tanggung jabatan Oh, penanggung jabatan. dipilih oleh presiden. Iya, betul. Presiden. Nah, padahal pasca reformasi itu kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Nah, jadi kalau 2 tahun ini dipilih oleh presiden, mestinya gitu kalau mengacu ke reforma ini sudah mengkhianati dong, Pelanggaran. mengkhianati suara rakyat. Harusnya gubernur itu dipilih rakyat, ini jadi dipilih presiden. Balik lagi ya tuh ke zaman sebelum reformasi. Iya. Berarti hilang sisi demokrasi yang asalnya di suara rakyat, jadi ada di suara Pak Presiden. Tapi sebentar, coba dilanjut dulu beritanya di si salah dia juga tadi. Ralat, PJ adalah penunjukan penjabat, PJ penunjukan penjabat, penjabat. Kan PJ. penunjukan penjabat. Well, Eta dadana. dulu tengah. Oh iya bener, penunjukan penjabat tadi ada. Kalau dulu sih kita sering dengarnya PLT. PLT. Kalau PLT itu pejabat Langsung tunai. Pelaksana teknis. Oh, pelaksana teknis. Ya, jadi ini teh beritanya itu lebih menskupnya itu protes dari anggota Komisi 2 DPR RI PKS yang Mardhani Alisera. ya betul, yang paling vokal sekarang dari PKS beliau kan. Nah, beliau ini menyatakan begini, saya langsung bacain aja ya Oke. pernyataannya. Ini yang dinamakan merampas hak rakyat untuk menentukan kepala daerahnya diambil oleh pemerintah. Sesuai penjelasan Mendagri diambil oleh presiden untuk masa yang lama hingga ada yang 2 tahun. Salah satunya Jakarta. Jakarta 2 tahun, Jawa Barat setahun, Jawa Tengah setahun, 2023 tuh habisnya Ridwan Kamil sama Ganjar. Belum lagi yang di daerah-daerah lain termasuk wali kota, bupati dan sebagainya. Nggak tahu tuh jumlahnya mungkin ratusan itu. Lebih. Ih, Iya. kayak iklan. Ratusan lebih. Tapi Mardhani pendapatnya sama kayak Akang barusan ya. Iya, kan saya baca dulu sebelumnya. Ya kan mungkin PJ itu kan bukan hanya gubernur, karena mungkin disinggung juga apakah wali kota pemilu. Iya. Iya, jadi yang berkaitannya dengan pemilu ditunjuk langsung, tapi jangan sampai ke tingkat RW juga ya. Pilkades. Pilkades. Pilkades itu kan dipilih rakyat langsung. Ya, tapi kalau Kalau lurah di- yang Kalau ditunjuk, lurah mah enggak. RT, RT ada pemilihannya RT juga kalau di dipilih. saya mah. Sama, Ada RT, RW. pemilihan RT, RW. kepala keluarga. Itu ibu rumah tangga yang memilih. Ya maksudnya semuanya kan ada yang milih. Iya. Pilihan rakyat itu yang utama. Oke. Ini tuh ada tim penilai akhir TPA. Iya, Ada pembentukan tim penilai akhir TPA yang nantinya akan menentukan siapa Pejabat RPJ-nya. PJ. Lah katanya tadi dipilih presiden. Iya kan presiden. Nah, ini ada keterangannya nih. Gimana? Kata Tito nih ya, di tingkat provinsi itu Kemendagri ajukan ke presiden yang menentukan, Ya. lalu bupati wali kota diajukan gubernurnya, diajukan ke Kemendagri, saya juga laporkan ke istana ke presiden, kata Tito gitu. Maksudnya tuh itu ada timnya, tim peninjaunya. Cuman Nah, itu dia. kata Siapa tim peninjaunya? Mardhani nggak akan ngaruh, katanya Iya. tetap melanggar. Ya pelanggaran itu tetap karena
dasarnya kan yang tadi harusnya suara rakyat pemilu ini jadi ditunjuk, walaupun ditunjuknya nanti dengan Ada timnya segala apa macam. namanya ada Ada pengajuan rekomendasi nama-nama dan seterusnya, itu tetap melanggar. Tapi yang kedua, anggaplah ini darurat karena COVID dan sebagainya, ya tetap harus dipertanyakan tim penilai akhir. tim penilai akhirnya itu siapa, kredibel tidak, dari pihak mana, karena orang yang sudah menjabat sebagai pemimpin daerah dia punya kekuasaan gitu untuk Mengontrol. sekedar mengontrol, untuk mengarahkan roda pemerintahan, kemudian aktivitas segala macamnya itu untuk next stepnya gitu. Oke. Kemana ujungnya? 2024, Pilpres 2024. Kalau gitu pejabat-pejabat yang dipilih tadi kemudian nanti karena ujungnya dipilih gitu, walaupun itu direkomendasikan, bisa dipastikan misalkan orang-orang yang mudah dipengaruhi atau mudah diarahkan, ya bahaya tuh nanti. Oke, misalkan ini aja, contoh aja nih. Nanti pejabat yang dipilihnya adalah pejabat yang mau memperjuangkan kepentingan PDIP misalkan. Sudah selesai itu sebuah daerah PDIP lagi. PDIP. Semua. Kan logika rakyat jelata mah begitu aja gitu. Yang simpel-simpelnya, dan itu sangat mungkin terjadi kalau kita tidak kontrol dengan sekuat mungkin. Cara trik mendominasi dinasti yang sekarang atau rezim yang sekarang benar-benar dibuat atau direka secara keseluruhan dari segmen terkecil. Jadinya berpikirnya ke situ gitu kan. Dan itu jelas bertentangan berarti ya kan ya dengan yang namanya apa ya? Kesatu memang pemimpin yang disuarakan oleh rakyat itu jelas-jelas bertentangan ya. Ya, itu udah clear satu. Yang kedua, kalau semua keputusannya ada di pimpinan pusat atau di istana, berarti bukan demokrasi lagi, udah jadi otoriter karena semua gimana yang di atas. Benar. Jadi sempat kita bahas tuh di diskusi sebelumnya, ini demokrasi tapi kok wajahnya wajah oligarki. Nah, itu jadi semakin agak terlihat gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak lah ya, karena kita tidak boleh putus harapan. Kita harus selalu mencari ruang-ruang optimisme untuk kita harus tetap yakin lah gimana caranya Indonesia ke depan ini harus lebih baik gitu. Kalau ternyata kondisi-kondisinya membuat semakin repot, ya itulah nilai perjuangan kita gitu. Kalau saya sih ngelihatnya gitu aja. Gimana caranya, yuk sahabat semua, kita terus suarakan gitu kan aspirasi-aspirasi rakyat yang bisa kita naikkan ke berbagai platform media sosial. Kemudian jangan berhenti, ngomong aja terus, kan sudah terbukti berhasil kemarin-kemarin. Gitu aja lah udah. Ya ini makanya PKS ini adalah pihak yang kata Mardani ya, yang terus menuntut agar revisi Undang-Undang Pemilu dijalankan, termasuk menyelenggarakan Pilkada 2022 dan 2023. Ya mudah-mudahan, nggak tahu juga nih peluangnya. Kalau saya lihat sih udah sangat sulit sekali. Yang memperjuangkan cuma PKS, mungkin tambahannya Demokrat. Masih kalah jauh lah dibanding Demokrat kan lagi Iya, Demokratnya aja lagi di goyang-goyang. Tapi Kang, kalau misalnya menurut saya sebagai rakyat jelata, berarti pemerintah hanya punya dua opsi ya. apa tuh? Opsi pertama itu pemilu tetap dilaksanakan pada waktunya karena biar kembali lagi pemimpin keputusannya dipilih oleh rakyat. Oke, kembali ke demokrasi. Yang kedua, ya mau nggak mau, kalaupun mau dinantikan, biarkan dulu mereka yang menjabat. Toh yang ngejabat kan hasil pilihan rakyat. Benar. Jadi masa ada rakyat yang keberatan? Betul. Tumben idenya bisa masuk akal. Kan netizen sekarang para pintar, jadi saya juga ke bawah pintar. Iya, opsi yang masuk akal juga buat rakyat ya, karena memang dipilih kemarin Pak Ridwan Kamil, Pak Ganjar, Pak Anies, perpanjang aja udah. Kan itu pilihan rakyat. Nggak tahu tuh dari PKS muncul nggak itu, nggak ya? Enggak, tetap pemilunya harus berdasarkan undang-undang 5 tahun. Ya maksudnya periode jabatannya harus tetap sama. Kalau PKS mikirnya itu agak susah untuk diubah. Iya, atau tetap gini, tetap jadinya PJ, tapi PJ-nya itu adalah Anies iya, Baswedan, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo. Iya, karena itu yang dipilih oleh rakyat sebelumnya. Itu saya kira fair lah. Iya, fair. Karena kan anggaplah Jawa Tengah yang pada banjir ya. Itu kan PDIP. Ya, udah PDIP. Anies Baswedan Jakarta itu PKS, Gerindra lama ya. Kemudian Jawa Barat itu Nasdem sama Golkar. Kan beda-beda. Jadi fair pisan sebenarnya. Udahlah, gitu aja. Ada Palu nggak? Kita ketok Palu aja ya. Sahkan. Aliansi Rakyat bertiga. Semoga suara ini bisa nyampe ke yang bersangkutan atau yang memiliki kekuasaan. Semoga bisa menjadi masukan. Jadi diharapkan sahabat semua juga membantu dengan men-share video ini juga ya. Kalau memang setuju. Luar biasa. Biasa di luar.
tambahan usulan dari rakyat jelatanya gimana? Jadi ada ketakutan kan, kalau semua nih diajukan ke istana dan yang meng-ACC-nya adalah Pak Presiden, maksudnya keputusan ada di tangan Pak Presiden, Pak Joko Widodo. Untuk di tangan presidennya, tapi kan yang udah juga pernah ada track record yang kurang bagus karena Pak Presiden adalah petugas partai. Nah, takutnya ada intervensi juga dari madamnya. Itu yang ditakutkan oleh kami sebagai rakyat. Jadi tetap aja pilihannya pilihan madam, bukan pilihan presiden gitu. Iya, yang ditakutkan gitu, yang ditakutkan seperti itu kan. Yang sebelumnya Akang juga pernah ngebahas ada intervensi gitu. Ya, benar. Itu makin repot lagi kalau begitu. Jadi ternyata misalkan bahwa skenario-nya benar seperti itu, ternyata pengendali semua ini adalah madam di Avatar. Dari PDIP itu seberapa persen? 30 gitu. Ya maksudnya gini, PDIP 30% mayoritas. Cuman kan 70%-nya bukan PDIP gitu. Tapi seakan-akan negara kita dibikin negara PDIP gitu. Ya itulah. Bahaya. Karena yang terpilih presidennya dari PDIP. Kan bisa aja kemarin yang menangnya misalkan bukan dari PDIP. Ini kekuasaan 30% ini tidak akan terlalu begitu kuat. Tapi karena yang presidennya terpilih dari partai itu, maka partai-partai lain merapat. Karena orang-orang pengen kekuasaan. Partai-partai di kita kan kelihatannya begitu. Siapa yang menang merapat gitu. Sampai ada skema di beberapa partai yang dualisme, kaki kiri, kaki kanan. Ya mungkin perbedaan antara waktu itu Jokowi Prabowo itu ya, Prabowo jeung Jokowi. Ya kan Prabowo itu yang istilahnya kan di partainya Prabowo yang megang partainya juga. Oh iya. Sedangkan PDIP, walaupun Jokowi itu calon presidennya, yang megang partainya kan Bu Mega. Iya. Nah, Jokowi posisinya cuman petugas partai. Dan suara Jokowi bergantung suara Mega, bukan suara Jokowi. Betul. Walaupun petugas presiden beda kalau waktu itu Prabowo yang jadi presiden. Suaranya tetap di tangan Prabowo. Gitu. Iya. Ya, semoga kekhawatiran yang saya pikirkan tidak terjadi. Terbuktinya. Ya. Tapi itu antisipasi yang harus kita persiapkan. Ya, betul. Ya, gimana? Mohon maaf apabila kami bertiga ada salah-salah kata karena kami bertiga hanyalah manusia biasa dan manusia adalah tempatnya salah. Karena kesempurnaan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Tagline Saiful Zaman ini adalah sahabat perubahan. Tentu saja, saya memutuskan menggunakan tagline ini berdasarkan keinginan saya untuk mengusung semangat perubahan. Perubahan untuk menjadi lebih baik bagi umat. Seperti kita ketahui bersama, dalam channel ini saya mencoba untuk mengungkapkan opini-opini yang bertujuan untuk membawa bangsa ini menuju perubahan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tentu terutama dalam pola pikir, dan untuk menularkan semangat perubahan bagi bangsa ini tentunya adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang karena skalanya besar, bahkan sangat besar. Tapi tentu mimpi yang besar harus dimulai juga dari perubahan-perubahan dalam skala yang lebih kecil. Ya, perubahan yang dimulai dari diri sendiri, dari masing-masing kita, perubahan pribadi kita. Terkait perubahan ini, saya ingin informasikan, ada buku bagus nih. Buku ini berjudul My Hijrah Journey. Dalam My Hijrah Journey, sahabat semua yang sedang mencoba untuk beralih, berubah menjadi lebih baik, mencoba untuk hijrah, akan diberikan arahan-arahan langkah demi langkah untuk memproses hijrah itu, untuk berubah ke arah yang lebih baik. Buku ini mendapatkan apresiasi antusias dari para ulama, ustadz, bahkan dari para artis. Jadi, bagi para sahabat semua
yang juga ingin sama-sama kita melakukan proses hijrah, atau justru yang sedang berproses, atau bahkan mungkin ada kenalan kita, sahabat, saudara kita yang juga ingin atau sedang berhijrah, buku My Hijrah ini akan sangat membantu. Insya Allah akan sangat berguna.